Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan diskusi mengenai etika bisnis, salah satu chapter mata kuliah entrepreneurship. Oke. Mari kita diskusikan tentang etika bisnis ini. Apa sih pentingnya etika bisnis, nanti kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa tujuan dari materi kali ini, menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun eksternal, dan yang ketiga menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Ya. Jadi ketika bisnis ini menjadi salah satu rahasia sukses dalam jangka panjang itu, satu faktor yang menentukan yaitu etika bisnis. Bisnis yang beretika yang harus kita jalankan. Oke. Jadi marilah kita awali, ya kita pahami bersama, menjadi wirausaha bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya. Meskipun kaya itu memang banyak harapan, banyak orang menjadi kaya, tetapi kembali lagi, menjadi wirausaha itu bukan jalan pintas untuk mencapai tujuan menjadi kaya tersebut. Ya. Jadi wirausaha itu adalah sebuah perjuangan. Apapun yang dilakukan kewirausahaan atau entrepreneur tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap gitu ya. Ada proses yang harus dilalui, proses yang harus dilewati, ada penempaan untuk para entrepreneur yang berhasil nantinya. Jadi entrepreneur yang berhasil itu tidak tiba-tiba dia dalam waktu yang cepat atau sekejap dia berhasil gitu ya. Jadi apa yang perlu kita renungkan? Kalau kita merasa telah berhasil atau Anda telah berhasil dalam waktu singkat, itu perlu kita periksa kembali. Apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat? Ya. Apakah benar sudah cukup kuat? Ya. Periksa kembali apakah keberhasilan yang Anda peroleh itu diraih dengan cara yang jujur, cara yang halal. Ya. Nah, ini kan tanda tanya besarnya. Kalau cepat, berhasil dalam waktu tempo yang sangat cepat, perlu kita periksa kembali. Apakah sudah benar yang kita lakukan, gitu ya. Apakah bisnis kita yang kita jalankan itu bisnis yang real, nyata, tidak fiktif atau spekulatif, ya. Jadi kita cek kembali kalau memang benar real, ada aktivitas yang nyata yang dilakukan untuk berusaha mendapatkan keberhasilan, ya, dalam hal ini berusaha menjadi seorang entrepreneur. Dan yang terakhir mungkin, apakah ada pihak yang dirugikan gitu ya. Kita berhasil nih, semoga kita memeriksa dengan hasil yang tidak ada orang yang dirugikan. Semuanya diuntungkan dengan aktivitas, proses, tahapan, kegiatan yang kita lakukan dalam proses membangun usaha ini. Dan yang terakhir, ini saya kira apakah Anda sudah memenuhi syarat dan kewajiban Anda. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, kewajiban. Kadang-kadang memang ada sesuatu semacam tawaran yang tanpa syarat-syarat yang seharusnya mungkin bisa kita melakukan kegiatan yang lebih lancar dengan, ya, dalam tanda kutip, ya,
ada uang peliki. Nah, itu berarti kan kurang bagus. Ya. Jadi itu perlu kita kembali tanyakan kepada diri kita. Kalau kita sudah berhasil dalam waktu yang singkat, itu pasti ada sesuatu yang perlu kita gali kembali. Jika memang tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan prosedur, itu tidak apa, ya, dalam situs kita. Tapi memang rentan sekali bahwa yang serba instan, serba cepat itu bermasalah. Kebanyakan nih ya, pasti kayaknya sih ada masalah di balik itu. Pertanyaan yang perlu direnungkan oleh calon wirausaha, ini, apakah benar ada cara yang instan, yang halal untuk menjadi kaya? Kalau ada, silakan. Ya, kayaknya nggak susah, nggak ada ya. Apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Ya, apa yang dilakukan? Kerja keras, ya. Ya macam-macam sih sebenarnya. Kayaknya kan banyak. Kalau hanya ingin menjadi orang kaya, jangan jadi seorang entrepreneur atau pengusaha, ya. Bisa melakukan hal yang negatif-negatif, ya. Itu bisa menjadi kaya. Dan ada ekstrimnya ternak tuyul lah, atau melakukan hal yang negatif yang dilarang agama. Banyak hal, ya, agama, hukum dan sebagainya, merampok dan itu kan bukan, ya, apa yang dilakukan orang agar menjadi kaya. Oke, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Belum tentu, ya, karena tadi dari mana, ya, saudara mendapatkan kekayaan itu. Jika dari hal yang kurang baik, ya, saya kira bukan tujuan entrepreneur yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa entrepreneur itu berhasilnya dunia dan akhirat, ya. Oke, yang keempat, apakah Anda sudah pantas, sudah saatnya hidup bergelimang harta? Emang kadang-kadang ada yang anak muda yang masih muda nampak bergelimang harta dan sebagainya. Tapi ya, apakah tidak boleh? Boleh saja, asalkan tadi yang saya tekankan, sudah dicek apakah tidak merugikan orang lain, banyak orang, atau tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ada, ya. Oke, berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan miliki reputasi. Karakter, ya. The power is character. Apa? Karakter is the power, ya. Karakter yang baik itu merupakan kekuatan dari seseorang, ya. Good karakter yang bisa menciptakan image, citra yang positif atau reputasi, ya. Oh, ini reputasi itu apa? Atau image, citra, ya, memang kalau reputation lebih ke orang melihat apa yang dilihat terhadap kita, maksudnya orang mempersepsikan image kita di mata orang seperti apa, atau ini ekstrimnya apa yang diucapkan para pelayat di saat jenazah kita yang yang akan pada saat nantinya kita dijemput, ya. Apakah teman-teman kita atau siapapun itu melihat pada saat melihat jenazahnya si A, katakanlah gitu, oh si A itu orangnya baik, si A itu orangnya dermawan, si A itu suka menolong orang lain, itu reputasi, ya. Dan sebaliknya jika negatif, ya, oh si A itu negatif, ya, intinya koruptor dan sebagainya, ya. Dan karakter apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita, nah, ini karakter yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini pemahaman yang lebih mudah dipahami mungkin, apa yang diucapkan oleh malaikat melaporkan di hadapan Tuhan kita nantinya. Orang ini orang yang memiliki karakter yang baik, suka menolong, suka beribadah dan sebagainya. Ya, bekerja karena ibadah, ya, bukan kerja hanya untuk mencari kekayaan semata, keberhasilan dunia, dan tetapi lebih melihat
tujuan akhiratnya. Oke, ini karakter, reputasi, dan sejak dini kita bangun nih ya. Mulai sekarang agar supaya nantinya kita terkenal, memiliki reputasi yang baik, dan suatu saat ada orang yang akan mencari kita atas reputasi kita ya. Mungkin kita dikenal saat ini anak yang rajin, anak yang kerja keras, hard work, dan sebagainya. Jadi kita bisa dicari tuh ya. Mungkin nantinya kalau di kuliah mulai saat ini tunjukkan bahwa saudara memiliki disiplin yang baik dan sebagainya. Atau nanti pada saat saudara menempuh magang ya, tunjukkan saudara memiliki etika yang baik ya, berperilaku jujur, dan sesuatu yang positif tentang diri kita ya, yang membentuk karakter kita secara utuh, yang membuat citra kita atau reputasi kita baik di mata banyak orang ya. Bukan pencitraan, tetapi kita menunjukkan yang seharusnya seperti apa ya, benar-benar baik, bukan baik atas karena pencitraan image ya, untuk membuat image yang palsu ya, tidak. Kita harus berusaha menjadi orang yang baik, kita tunjukkan sehingga orang akan menilai kita memiliki karakter yang baik dan reputasi yang baik. Contohnya berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis nantinya. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha ya, aktivitas bisnis keseluruhan ya, memanage hubungan dengan klien, hubungan dengan pegawai kita, SDM kita, dan sebagainya. Mentaati tata nilai yang ada. Yang ketiga, walk the talk ya. Walk the talk ini konsisten. Apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi kita melaksanakan apa yang kita ucapkan ya. Kalau kita bilang A, kita harus tepat waktu, kita sendiri juga harus tepat waktu. Apa yang disampaikan oleh mulut kita harus buktikan di hadapan banyak orang ya. Oke, ini saudara pelajari salah satu kasus Adam Air di modul itu, bahwa bisnis yang tidak didasari oleh etika bisnis, bisnis yang beretis, itu tidak akan lama ya. Pasti akan ada permasalahan yang cukup besar yang akan dihadapinya karena menyalahi aturan atau menyalahi etika yang ada. Saudara pelajari, nanti saudara bisa mengkaji tentang permasalahan bisnis etik yang ada di perusahaan tersebut. Miliknya Pak Adam atau Suherman ya. Oke, pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Oke. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Ya. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Jadi kita akan merekrut seseorang atau merekrut pegawai itu berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Ya. Sehingga jika kita memiliki nilai yang baik, pastinya akan kita merekrut orang yang juga memiliki nilai-nilai yang baik pula ya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang baik, yang sehat dari awal ya, agar supaya dapat menjalankan perusahaan dengan nilai-nilai yang baik tersebut. Oke. Apakah etika? Etika itu suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk
tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi menurut World Book Encyclopedia ini, etika mengajukan pertanyaan tentang benar dan salah dengan metode reasoning. Ya. Reasoning bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi tertentu, ya. Tapi ada reasoningnya, ada alasan yang masuk akal kenapa kita harus menyatakan hal ini yang benar yang harus dilakukan. Ya. Oke, kita langsung aja. Oke, oleh karena itu selalu ada alasan tadi, reasoning tadi, mengapa kita harus memegang teguh etika. Ini contohnya, ya, kenapa kita, ini salah satu reasoningnya, kenapa etika harus kita jalankan. Ada pernyataan berikut ini dan lihatlah apa yang Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Ini Maxwell 82. Contohnya, apa yang saya katakan, saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya tiba tepat waktu. Apa yang akan terjadi? Atau apa yang akan mereka kerjakan pegawai kita? Mereka datang tepat waktu. Karena kenapa? Kita melakukannya, memberi contoh apa yang kita sampaikan, juga kita lakukan, walk the talk tadi. Ya. Berikutnya, bersikaplah positif, kita sampaikan ke karyawan. Dan kita juga menunjukkan sikap positif kita. Apa yang akan terjadi? Mereka akan berperilaku positif. Ya. Berusaha apa yang kita sampaikan mereka terapkan dan yang sudah kita contohkan. Yang terakhir saya katakan pada karyawan, oke. Utamakan pelanggan, dan saya juga mendahulukan pelanggan atau konsumen. Pegawai kita mungkin di front office juga akan berusaha mengutamakan konsumen. Dan semuanya saya kira berkomitmen kita harus memuaskan konsumen dan mereka akan mengikuti semua, ya. Dan sebaliknya, ya, ini apa yang terjadi jika berbeda dengan yang kita ucapkan. Saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Saya terlambat datangnya. Saya selalu datang terlambat. Apa yang akan mereka kerjakan? Beberapa karyawan akan tepat waktu. Namun, yang lainnya ada beberapa juga mereka tidak akan datang tepat waktu. Ya, sebaliknya, berikutnya, bersikaplah positif. Saya menjalankan perilaku yang negatif. Karyawan, teman-teman sejawat, atau bawahan kita melihat kita menjalankan perilaku negatif. Apa yang akan mereka lakukan? Beberapa tetap berperilaku positif. Selebihnya akan berperilaku negatif. Dan berikutnya demikian. Sehingga kita harus menyontohkan. Sehingga pada saat kita menegur, memanggil karyawan yang melanggar etika, kita juga bisa konsisten nih. Ya. Mereka akan berusaha, mereka akan malu melakukan hal yang tidak benar, berperilaku negatif. Ya. Oke. Oke, ini Peter Konstanbaum memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama. Oke, dengan cara jangan melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Ini penting juga nih. Yang kedua, melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain. Another person's point of view. Dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Memposisikan diri kita kepada posisi orang lain yang kita perlakukan. Ya. Another person point of view. Sudut pandang orang lain. Ya, seperti apa kira-kira. Yang ketiga, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Nah, ini ya, hal-hal yang negatif tadi, mungkin yang kurang baik bisa berdampak. Mungkin dicontoh manajemen Adam Air itu
dia melakukan penggantian onderdil dengan kurang baik dan berdampak pada kecelakaan pesawat. Ya. Seperti pesawat harus ngerem, bannya harus ganti, ternyata diganti bukan ban yang baru, tetapi ban vulkanisir dan sebagainya. Itu kurang bagus. Oke, melayani sesama berarti Anda menjadi seseorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Ya. Jadi melayani sesama. Kita sebagai pemimpin ya harus lebih menjadi pelayan sebenarnya ya. Dalam hal ini berusaha melayani dengan baik. Oke. Berikutnya, ini tips. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat, instan. Hindarilah membaca buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Yaitu untuk menghindari agar supaya tidak tergiur hal yang kurang baik ya. Yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Berbisnislah dengan nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Nilai-nilai positif ini, etika bisnis. Berikutnya yang keempat, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko negatif. Kita lalui prosesnya. Kita lakukan semua tahapan-tahapan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dan yang terakhir, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Kita merekrut orang yang baik dan kita laksanakan apa yang kita ucapkan, walk the talk, untuk menjadi contoh yang baik. Oke, baiklah, saya kira materi IPK bisnis kali ini cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.